Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang konsep nilai tempat, di mana biasanya yang kita temui nilai tempat itu terdiri dari yang namanya satuan, kemudian puluhan, lalu ratusan, ada ribuan, dan seterusnya hingga nanti sampai jutaan, kemudian miliaran, triliunan, dan lain sebagainya. Nah, di akhir video saya sempat menyampaikan bahwa apa sih manfaatnya kita mempelajari atau mengenal konsep nilai tempat. Nah, manfaatnya ini nantinya akan kita dapatkan ketika kita melakukan penambahan atau penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun ke bawah, seperti yang kita telah pelajari dulu di bangku sekolah dasar gitu. Nah, langsung aja kita ke contohnya ya. Itu pertama untuk yang penambahan atau familiarnya kita sebut sebagai penjumlahan ya. Nah, contoh misalkan di sini kita melakukan penjumlahan misalkan 44 ditambah 8. Nah, ini kan susun ke bawah ya. Kemudian kan kasih tanda plus di sini. Nah, hakikatnya ini bisa kita jabarkan seperti ini. 44. Nah, hakikatnya ini bisa kita jabarkan seperti ini. 44 ini sebetulnya adalah 40 ditambah 4. Di mana 4 ini adalah satuan. Nah, yang ini ya ini satuan ya. Nah, yang ini kan puluhan. Berarti 4 yang ini adalah puluhan. Nah, berarti 44 itu adalah 40 tambah 4. Nah, kemudian kalau 8, ya sudah tetap 8 gitu kan. Karena 8 ini hanya satu ya satuan, maka kolomnya disamakan di satuan. Di sini kolomnya. Nih ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Set, tambah. Nah, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Itu kan. Kemudian 40 nggak ada lawannya berarti 40. Nah, 40 tambah 12. Nah, di sini ini ada sama-sama keduanya ini adalah puluhan bentuknya, 40 dan 12. Nah, jadi kenapa dulu kita konsep penjumlahan ke bawah itu adalah ada istilah disimpan gitu kan, simpan. Jadi misalkan hasilnya 15, berarti kita tulis 5-nya aja, satunya disimpan. Nah, simpan itu sebetulnya hakikatnya seperti ini. Jadi 12 ini bisa kita pisah, kita pecah. Nah, jadi gimana? Jadi yang ini 2, yang ini 10. Nah, gitu kan teman-teman ya. Jadi 12 itu kan 10 tambah 2 ya. Nah, ini 40. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini, polanya kan sudah kelihatan. Nah, 2 ini tetap 2 satuan. Nah, 40 dan 10 ini kan bisa digabung. Jadinya berapa? 40 tambah 10 yaitu 50. Tambah satuannya 2. Nah, jadi hasilnya adalah 52. Nah, sekarang kalau yang cara dulu yang lama, yang waktu kita menggunakan penyimpanan, berarti kan seperti ini. 4 tambah 8 itu kan 12. Berarti yang kita tulis adalah 2-nya. Satunya kemana? Simpan ke sini. Nah, 1 tambah 4 berapa? 5. Nah, sama kan ya? 52. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kenapa dulu kita diajarkan untuk penjumlahan secara bersusun itu adalah ada istilah penyimpanan? Ya, jadi alasannya itu ya seperti ini gitu. Jadi sebetulnya simpan itu adalah nilai tempat yang berbeda dengan yang kita tuliskan. Seperti itu. Jadi kalau 12 kenapa tuliskan 2? Ya karena di deretan sini ini hanya satuan aja yang tulis, sedangkan satu itu kan sebagai puluhan, 10. Nah, puluhannya disimpan di sini gitu. Gitu teman-teman prosesnya. Nah, sekarang coba saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan bilangannya ratusan. Contoh misalkan seperti ini. 4, 5, 7 ditambah 6,
8. Nah, begini. Kalau cara yang dulu biasa kita lakukan, berarti kan 7 tambah 8, 15. 15 ada angka satunya, simpan kan? Nah, 1 tambah 5, 6, tambah 6, 12. Satunya disimpan lagi kan? Nah, 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11. Nah, gini. Nah, hakikatnya kita bisa jabarkan seperti ini. 457 itu adalah 400 tambah 50 tambah 7. 668 adalah 600 tambah 60 tambah 8. Nah, kemudian kita jumlahkan. 7 tambah 8 adalah 15. 50 tambah 60, 110. 400 tambah 600 adalah 1000. Nah, di sini kan kelihatan kan harus ada satuannya ada, puluhannya ada, ratusannya ada, ribuan ada, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan yang terlihat hanya ada puluhan, ratusan, ribuan. Satuannya kemana? Nah, lihat yang paling kanan. Yang paling kanan ini bisa kita pecah nih. 15 ini jadi 10 tambah 5. Gitu. Nah, yang ini bisa juga kita pecah, yaitu 100 tambah 10. Nah, yang ini 1000 tetap ya. 1000. Nah, kemudian setelah kita pecah, kita gabung lagi nih. Kan polanya sudah kelihatan. Puluhan dengan puluhan, 10 dengan 10. Nah, berarti kalau kita gabung menjadi di sini 5, di sini 10 tambah 10, 20, 100 tetap, 1000 juga tetap. Nah, makanya kalau dijumlahkan kan ini sama dengan 1000 tambah 100, 1125. Sama ya, teman-teman ya. Oke. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham ya terkait dengan penggunaan nilai tempat di konsep nilai tempat di proses penambahan. Nah, oke. Selain penambahan, konsep nilai tempat ini juga kita bisa gunakan di konsep terkait proses pengurangan. Nah, oke, sini ya. Kita buat untuk yang pengurangan. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan pengurangannya seperti ini angkanya. 324 dikurangi 57. Nah, misalkan seperti ini. Dikurang kan? Nah, kalau cara yang zaman dulu kita gunakan ketika kita masih bangku sekolah dasar, ini kan langsung ya, 4 kurang 7 nggak bisa, makanya dipinjam 1 dari sini, jadi 14. 14 dikurangin 7, jadi 7. Nah, karena ini sudah dipinjam 1, jadi kan tinggal 1. Nah, 1 dikurang 5 juga nggak bisa, makanya pinjam 1 dari sini, jadi 11. 11 kurang 5, 6. Nah, ini karena udah pinjam 1, jadi tinggal 2. Hasilnya 267. Nah, bagaimana kita menjelaskannya dengan konsep nilai tempat? Nah, seperti tadi, 324 itu hakikatnya adalah 300 tambah 20 tambah 4. Sedangkan 57 itu adalah 50 tambah 7, gitu kan. Nah, sini kita lihat. Kalau penjumlahan kan kita tinggal langsung aja ya. 4 tambah 7 berapa, 20 tambah 50 berapa, 300 tambah ini berapa. Nanti tinggal di barisan yang ininya, tinggal dijabarkan lagi, sehingga ketemu 267. Nah, kalau seperti ini, kalau dikurangin, nah kalau dikurang, ini kan 4 kurang 7 kan hasilnya kan jadi negatif ya. Sedangkan kita kan butuhnya kan bilangan yang di sini harusnya kan positif jawabannya. Nah, caranya adalah hakikatnya ini adalah ini, yang ini kita pecah. 300 tambah 10 tambah 10. Dipecahnya itu adalah kita mengambil 10 dari puluhan. Kalau nanti 30 berarti 20 tambah 10. Kalau 50 berarti 40 tambah 10. Intinya tetap diambilnya puluhan, 10. Kalau saya ratusan di sini, pecahnya jadi ada 100-nya. Kalau ribuan juga sama, jadi ada 1000-nya. Nah, tambah 10, yang ini tambah 4. Nah, yang di bawah tetap dulu ya. 50 tambah 7. Ini kan kurang. Nah, oke. Terus, inilah hak tadi yang dikatakan kita minjam 1 dari sebelah. Ini aslinya adalah ini. Nah, sehingga ini kita bikin gini aja ya. Nah, sehingga jadinya seperti ini. 300 tambah 10 tambah 10 tambah 4. Hasilnya 40.
gitu teman-teman. Yang ini 50 tambah 7. Oke, kurang ya. Nah, yang ini pasti udah bisa hasilnya dikurangin. Nah, kalau yang ini 10 tambah 10 kurang 50 masih nggak bisa, hasilnya negatif. Nah, biar hasilnya nggak negatif dan bisa dikurangkan, maka dari sini kita pecah nih. Jadinya gimana? Kita kemudian ke bawah aja ya. Jadinya tadi saya katakan kalau kita memecah itu harus ada, misalkan pecah puluhan, jadi ada 10-nya. Kalau pecah ratusan harus ada angka 100-nya. Nah, berarti kalau ini berarti 200 tambah ada 100-nya. 100 tambah 10 tambah 14. Yang bawah tetap 50 tambah 7. Kurangan. Nah, tadi sama hakikatnya kan digabung pinjam 1, maksudnya 1 adalah sini 100. Nah, kita gabungkanlah dengan yang ini jadi 200 maaf. Jadi seperti ini. 200 tambah yang ini digabung 110 tambah 14. Ini 50 tambah 7. Nah, kalau seperti ini kan sudah bisa ya. Berarti 14 kurang 7 ada 7. 110 kurang 50 ada 60. Yang ini 200. Sehingga kalau kita gabung hasilnya adalah 267. Kita cek. Nah, di sini coba kita ke atasin. Nah, sama kan? Nah, seperti itu. Memang kalau secara proses ini terlihat lebih panjang, tapi setidaknya ini menjadi pemahaman konsep bagi kita bahwa hakikatnya ketika ada istilah peminjaman atau penyimpanan, itu hakikatnya adalah kita menggunakan nilai tempat yang di sebelah kiri bilangan yang akan kita pinjam gitu. Oke, baik teman-teman, sepertinya untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman paham dan yang saya buat ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.